Bismillah. Hayya nata'allam al-lughatal arabiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhairi. Allahu akbar. Apa kabar anak-anakku semua? Sudah siap untuk belajar bahasa Arab hari ini? Baik. Sebelum mulai, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sekarang kita masuk ke materi baru, ad-darsus tsalis. Pelajaran ketiga. Pada pelajaran ketiga ini, kita akan membahas tentang isim ma'rifat dan isim nakiroh. Nah, kali ini Ustadzah akan menggunakan video dari YouTube yang lain ya. Silakan disimak anak-anak. Di sini ada dua macam. Yang pertama adalah isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah kata dalam bahasa Arab yang biasanya diawali oleh alif lam. Jadi ciri utama dari isim ma'rifah itu adalah memiliki alif lam. Nah, di sini kita berikan contoh al-kitabu. Kita lihat pada kata al-kitabu terdapat alif lam di awalnya. Maka al-kitabu merupakan bagian dari isim ma'rifah. Kemudian contoh yang kedua adalah al-baitu, di mana kata al-baitu diawali oleh alif lam. Maka kata al-baitu itu merupakan isim ma'rifah. Nah, sebetulnya apa sih gunanya isim ma'rifah? Nah, sebelum kita ketahui gunanya isim ma'rifah, kita harus ketahui dahulu isim yang lain, yaitu isim yang kedua, yaitu isim nakiroh. Nah, untuk isim nakiroh ini biasanya cirinya dia memiliki tanwin. Tanwin itu bisa fathah tain, bisa kasrah tain, ataupun dhammah tain. Nah, artinya ini merupakan pilihan. Contohnya kita berikan kitabun. Kita lihat pada kata kitabun, pada huruf ba-nya atau huruf terakhirnya dia memiliki harokat dhammah. Maka kitabun ini merupakan isim nakirah. Kemudian yang kedua ada kata baitun, di mana pada kata baitun huruf ta-nya memiliki harokat akhir yaitu dhammah. Oke teman-teman. Nah, untuk mengetahui fungsi dari isim ma'rifah yang cirinya memiliki alif lam dan isim nakirah yang cirinya dia memiliki fathah tain atau kasrah tain atau dhammah tain, maka kedua isim ini memiliki fungsi yang pada dasarnya artinya sama. Al-kitabu kita artikan kitab atau buku, kitabun pun sama, artinya buku atau kitab. Al-baitu kita artikan rumah, dan baitun pun artinya rumah. Namun penggunaannya yang berbeda. Untuk kata al-kitabu atau yang merupakan isim ma'rifah itu merupakan salah satu isim yang bendanya itu sudah kita ketahui. Jadi al-kitabu di sini atau buku di sini kita sudah tahu. Artinya kita dan orang yang kita ajak bicara itu sudah mengetahui bentuk bukunya seperti apa. Begitupun kata al-baitu. Artinya orang yang berbicara dan yang diajak bicara sudah mengetahui bentuk rumahnya seperti apa. Berbeda dengan ismun nakiroh, di mana ismun nakiroh itu masih umum. Jadi kita bicara tentang kitabun atau kitab, tapi kita tidak tahu kitab yang mana, kitab seperti apa. Jadi kitabnya umum. Kemudian baitun atau dalam bahasa Indonesia itu rumah. Nah, rumahnya itu kita tidak tahu rumah yang seperti apa, bentuknya seperti apa. Sehingga perbedaan mendasar dari isim ma'rifah dan isim nakirah adalah dari bendanya itu sudah diketahui atau belum. Nah, untuk memudahkan kita artikan saja
Al-kitabu kita artikan sebagai kitab yang itu. Sedangkan kitabun untuk memudahkan kita artikan sebagai kitab. Nah, untuk kata Al-kitabu, kitab yang itu artinya kita sudah tahu kitabnya seperti apa. Kemudian kitabun, kitabnya kita tidak ketahui. Oke, kita berikan contohnya. Baitun al-baitu, rumah. Untuk yang pertama rumah. Untuk yang kedua al-baitu, rumahnya sudah jelas, sudah kita ketahui. Qalamun, pulpen. Al-qalamu. Kemudian kitabun, al-kitabu. Jamalun, al-jamalu. Jamalun itu artinya unta. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika dia bertanwin, di sini ada dhammah tain, maka ketika al-qalamu itu pasti tidak memiliki tanwin. Oke, di sini contohnya al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Artinya al-qalam untuk pulpen, pulpennya jelas, pulpen yang itu. Maksurun, patah. Jadi al-qalamu maksurun artinya pulpen yang patah. Nah, pulpennya sudah jelas terlihat. Al-babu, pintu, maftuhun, terbuka. Jadi al-babu maftuhun, pintu yang terbuka. Nah, pintunya pun sudah kita ketahui. Nah, untuk memantapkan materi ini, kita coba latihan soal ya. Ustadzah punya 6 kalimat, tetapi 6 kalimat ini harokatnya tidak lengkap. Jadi tugas anak-anak adalah menulis 6 kalimat ini, kemudian dilengkapi harokatnya sesuai yang tadi Ustadzah sudah jelaskan ya. Kalau sudah dilengkapi semuanya, silahkan anak-anak latihan membaca. Jadi ikro ya, ikro, membaca 6 kalimat yang tadi sudah dilengkapi harokatnya. Nah, pekan depan insya Allah akan Ustadzah bahas dan kita mengartikan sama-sama. Barakallahu fikum anak-anakku semua, kalian semua hebat. Nah, anak-anak tetap semangat ya walaupun di masa pandemi ini. Nih, ada sedikit pesan nih untuk kalian. Didengarkan ya. Santri UA yang soleh-solehah, menuntut ilmu harus hamasa. Ubahlah menjadi lillah, agar semuanya lebih berkah. Jangan sampai tinggalkan sholat, zikir tilawah setiap saat. Jadilah hambanya yang taat, sukses di dunia juga akhirat. Alhamdulillah, semoga materi yang Ustadzah sampaikan ini bermanfaat untuk kalian ya anak-anak. Yuk, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadzah pamit dulu ya anak-anak. Inilah liqa